Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Dr. Haja Sulastriningsih M. Hum selaku pembimbing 1, yang terhormat Dr. Muhammad Saleh SPD MPD selaku pembimbing 2, yang terhormat Dr. Salam MPD selaku penguji 1, yang terhormat Dr. Idawati SPD MPD selaku penguji 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marlia Inayah, mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Angkatan 2017, akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Tindak Tutur Direktif Requisitive Selebgram dalam postingan video di media sosial Instagram. Salah satu unsur penting dalam komunikasi yaitu bahasa. Manusia menggunakan bahasa dalam mengekspresikan ide dan gagasannya untuk berinteraksi dengan sesama. Bahasa yang dihasilkan oleh manusia saat berkomunikasi berupa tuturan yang digunakan sebagai alat penyampai pesan dari diri seseorang kepada orang lain, atau dari penulis kepada pembaca, dan dari pembaca ke pendengar. Pertukaran informasi antara orang yang terlibat dalam proses komunikasi dapat menggunakan bahasa ataupun alat lain di luar bahasa, yang juga dipahami oleh mitra tutur dan bersifat komunikatif. Suatu tindakan dapat dikatakan komunikatif apabila terdapat mitra tutur yang berperan sebagai penerima pesan dari penutur serta dilakukan secara sadar oleh keduanya, tak terkecuali pada dua orang ataupun sekelompok orang yang memiliki kode bahasa berbeda, misalnya dengan gerak tubuh. Selama penutur dan mitra tutur melakukan interaksi secara sadar, maka dalam hal ini telah berlangsung komunikasi. Tindak tutur adalah salah satu kajian pragmatik. Tindak tutur merupakan perilaku berbahasa seseorang, berupa ujaran dalam sebuah peristiwa tutur. Tindakan yang dilakukan melalui tuturan disebut dengan tindak tutur atau speech act. Dengan demikian, ketika manusia mengucapkan sebuah tuturan, mereka tidak hanya sekedar bertutur saja, namun di dalam tuturan tersebut terkandung sebuah tindakan yang mengandung maksud tertentu. Suatu tuturan merupakan sebuah ujaran atau ucapan yang memiliki fungsi tertentu dalam komunikasi. Tuturan berdasarkan kajian pragmatik terdiri dari beragam jenis dan fungsi. Salah satunya jenis tuturan direktif. Tindak tutur direktif adalah tindak tutur yang mengekspresikan sikap penutur terhadap tindakan yang akan dilakukan oleh mitra tutur. Bach dan Harnis dalam Andianto 2013 menyatakan bahwa tindak tutur direktif terbagi menjadi 6 macam, yaitu requisitive atau meminta, quisitive atau bertanya, requirement atau memerintah, prohibitive atau melarang, permissive atau memberi izin, dan advisories atau menjelaskan. Pada postingan video di media sosial Instagram banyak mengandung tindak tutur direktif. Salah satunya tindak tutur direktif requisitive. Tindak tutur requisitive digunakan penutur untuk memengaruhi mitra tutur agar melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan penutur. Tindak tutur requisitive dapat diekspresikan dengan tuturan yang memiliki maksud meminta, mendorong, mengemis, memohon, mendoa, mengajak, mengundang, dan menekan. Pada tindak direktif, penutur berusaha membuat pengaruh kepada mitra tutur supaya mitra tutur melakukan suatu tindakan tertentu. Peneliti tertarik mengkaji tindak tutur direktif requisitive selebgram dalam postingan video di media sosial Instagram karena tindak tutur requisitive mengandung maksud agar mitra tutur melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang disampaikan atau diinginkan penutur. Penutur menggunakan tindak tutur requisitive dalam berkomunikasi supaya mitra tutur dapat memahami maksud yang ingin disampaikan, sehingga tujuan komunikasi dapat tercapai. Tindak tutur requisitive digunakan untuk mengajak mitra tutur agar tertarik dengan barang atau hal lain yang direview oleh penutur atau selebgram, hingga para viewersnya di Instagram pun membeli dan menggunakannya. Berbagai usaha yang dilakukan penutur untuk menyampaikan maksud dalam tindak tutur requisitive dapat terrealisasi dalam berbagai bentuk dan cara. Berkaitan dengan hal tersebut, menarik untuk melihat fenomena penggunaan tindak tutur requisitive dalam berbagai postingan video selebgram di media sosial Instagram. Penelitian serupa yang turut mengkaji tindak tutur direktif requisitive yaitu Dias Febioline Sowahyudi yang meneliti tindak tutur requisitive guru dalam pembelajaran Bahasa Indonesia di kelas 11 IPA 2 SMA Negeri 5 Taruna Brawijaya Kota Kediri, dan juga penelitian oleh Ulfa Octavia Maharani mengenai tindak tutur requisitive dalam percakapan pada program Dewi Hook Hipnoterapi di media sosial YouTube. Namun dari kedua penelitian tersebut memiliki objek yang berbeda dengan penelitian yang dilakukan. Misalnya pada penelitian oleh Dias yang menjadikan tindak tutur guru dalam proses pembelajaran sebagai objek penelitiannya. Penelitian ini pun dilakukan secara langsung tanpa media sosial apapun. Lain halnya dengan Ulfa yang objek penelitiannya yaitu percakapan pada program di salah satu media sosial YouTube. Tetapi kedua penelitian tersebut memiliki fokus yang hampir serupa, yaitu
menganalisis seputar teori tindak tutur direktif requisitive. Inilah yang menjadi acuan penulis dalam melakukan penelitian mengenai tindak tutur direktif requisitive, namun dengan kajian yang lebih mendalam, sebab objek pada penelitian yang dilakukan yaitu tindak tutur selebgram dan media yang digunakan adalah Instagram, media yang belum pernah digunakan untuk meneliti tindak tutur direktif, khususnya requisitive. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yang pertama, bagaimanakah wujud tindak tutur direktif requisitive selebgram dalam postingan video di media sosial Instagram? Yang kedua, bagaimanakah modus tindak tutur direktif requisitive selebgram dalam postingan video di media sosial Instagram? Yang ketiga, bagaimanakah strategi tindak tutur direktif requisitive selebgram dalam postingan video di media sosial Instagram? Tujuan dari penelitian ini yaitu mendeskripsikan wujud tindak tutur direktif requisitive selebgram dalam postingan video di media sosial Instagram, mendeskripsikan modus tindak tutur direktif requisitive selebgram dalam postingan video di media sosial Instagram, mendeskripsikan strategi tindak tutur direktif requisitive selebgram dalam postingan video di media sosial Instagram. Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini ada dua. Yang pertama, manfaat teoretis, menambah sumber pengetahuan mengenai tindak tutur direktif requisitive selebgram, sumber informasi atau referensi bagi penelitian yang akan datang. Penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk menambah wawasan tentang kajian pragmatik. Manfaat praktisnya, mahasiswa dapat memahami seputar tindak tutur direktif, salah satunya requisitive yang sering dijumpai pada media sosial Instagram. Penelitian ini diharapkan mampu untuk menjadi referensi dalam melakukan penelitian lain yang sejenis dengan bahasan yang lebih luas dan mendalam pada aspek-aspek penelitian tindak tutur. Bahasa merupakan salah satu alat berinteraksi antara manusia satu dengan manusia lainnya. Karena itulah, para ahli linguistik mengembangkan ilmu-ilmu bahasa yang khususnya berkenaan dengan keserasian pemakaian bahasa dalam suatu komunikasi, yang dikenal dengan istilah pragmatik. Singkatnya, pragmatik adalah ilmu yang berkaitan dengan penggunaan bahasa. Hal itu sejalan dengan pendapat Nadar dalam Effendi 2019 halaman 12 bahwa pragmatik merupakan cabang ilmu linguistik yang mempelajari bahasa untuk digunakan dalam berkomunikasi. Namun, pragmatik tidak hanya mengkaji struktur bahasa, tetapi juga hubungan antara bahasa dan tindakan yang dilakukan oleh penutur dalam komunikasi. Menurut Wijana dalam Sadapoto dan Hanafi 2016 halaman 549, pragmatik adalah kajian bahasa yang terikat oleh konteks. Maksudnya, penggunaan bahasa dalam pragmatik terkait dengan konteks yang mewadahi dan melatar belakangi bahasa tersebut. Konteks merupakan berbagai informasi berbeda di sekitar penutur bahasa yang ikut menentukan makna suatu ujaran, misalnya waktu, tempat, dan situasi. Sarofi 2010 halaman 7. Keserasian antara kalimat atau tuturan dengan konteksnya diharapkan dapat memperlancar proses komunikasi, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman antar pemakai bahasa. Konteks yang dimaksud yaitu linguistik dan non-linguistik. Konteks linguistik adalah acuan yang diperoleh dari suatu tuturan yang telah dituturkan sebelumnya. Konteks non-linguistik menyangkut acuan yang lebih luas, sebab apapun di luar bahasa dapat melatari terjadinya tuturan. Saifuddin 2018 halaman 113. Thomas Sulistyo 2013 halaman 2 mendefinisikan pragmatik sebagai kajian makna dalam interaksi, sedangkan Richard mengatakan bahwa pragmatik adalah kajian tentang penggunaan bahasa dalam komunikasi, terutama hubungan di antara kalimat dan konteks, serta situasi pengguna kalimat. Dari beberapa definisi tersebut, Leach berpendapat bahwa pragmatik sebagai bidang kajian yang mempunyai kaitan dengan semantik. Namun dalam hal ini, pragmatik mengkaji makna satuan kebahasaan secara eksternal, sedangkan semantik secara internal. Begitu pula dengan konteksnya. Pragmatik bersifat terikat konteks dan semantik sifatnya bebas konteks. Pragmatik mengkaji bentuk bahasa untuk memahami maksud penutur, sedangkan semantik mempelajari bentuk bahasa untuk memahami makna satuan-satuan kebahasaan. Pragmatik memiliki ruang lingkup objek kajian yang cukup bervariasi. Adapun ruang lingkup kajian pragmatik yang utama yaitu peranggapan, tindak tutur, implikatur percakapan, dan deiksis. Yul dalam Santoso 2019 halaman 27 mengemukakan bahwa peranggapan adalah sesuatu yang diduga oleh penutur sebagai suatu kejadian sebelum terjadinya suatu ujaran. Sedangkan tindak tutur
adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan bahasa untuk menyampaikan berbagai pesan dari penutur kepada mitra tutur. Implikatur percakapan dapat diartikan sebagai makna tambahan pada tuturan dan terkadang tidak terdapat dalam tuturan itu sendiri. Berikutnya yaitu deiksis, yang merupakan bentuk bahasa sebagai penunjuk sesuatu di luar bahasa. Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pragmatik adalah studi tentang penggunaan bahasa berdasarkan konteks, yang berfokus pada penggunaan bahasa dalam konteksnya dan makna yang ditimbulkan akibat adanya interaksi antara penutur dan mitra tutur. Peristiwa tutur adalah kejadian di mana tindak tutur itu dilakukan. Peristiwa tutur merupakan peristiwa sosial karena menyangkut pihak-pihak yang bertutur dalam satu situasi dan tempat tertentu. Peristiwa tutur ini pada dasarnya merupakan rangkaian dari sejumlah tindak tutur yang terorganisasikan untuk mencapai suatu tujuan. Kegiatan komunikasi secara lisan, penutur secara langsung menyampaikan informasi, baik gagasan atau idenya kepada lawan tutur. Melalui proses komunikasi, terjadilah peristiwa tutur. Pateda 2016 mengemukakan peristiwa tutur dengan istilah peristiwa bahasa. Peristiwa tutur dikatakan sebagai proses terjadinya interaksi linguistik dalam satu bentuk ujaran atau lebih yang melibatkan dua pihak, yaitu penutur dan lawan tutur, dengan satu pokok tuturan di dalam waktu, tempat, dan situasi tertentu. Suatu percakapan dapat disebut sebagai peristiwa tutur apabila memenuhi syarat tersebut. Lebih lanjut, Himes dalam Saleh dan Mahmuda 2006 halaman 18-19 menyatakan bahwa peristiwa tutur harus memenuhi 8 komponen, yang huruf awalnya apabila dirangkaikan membentuk akronim speaking. 8 komponen tersebut yaitu S, setting and scan. Setting berkaitan dengan waktu dan tempat tuturan berlangsung, sedangkan scan merujuk pada situasi, waktu, dan tempat. P, partisipan, merupakan pihak-pihak yang terlibat dalam pertuturan. E, ends, mengacu pada maksud dan tujuan pertuturan, sebab setiap peristiwa tutur yang berlangsung memiliki maksud dan tujuan tertentu. A, exequence, kaitannya dengan bentuk dan isi tuturan, mulai dari kata-kata yang digunakan, bagaimana penggunaannya, dan hubungan antara ujaran dengan topik pembicaraan. K, key, merupakan cara saat pesan disampaikan, misalnya dengan senang hati, serius, singkat, dan sebagainya. Hal tersebut juga dapat disampaikan melalui isyarat atau gerak tubuh. I, instrumentalities adalah jalur bahasa yang digunakan dalam bertutur, baik jalur lisan atau tertulis. N, norm of interaction and interpretation, merupakan norma atau aturan dalam berinteraksi, juga terkait dengan aturan penafsiran terhadap ujaran mitra tutur. Yang terakhir adalah G, genre, merujuk pada bentuk penyampaian, seperti narasi, puisi, doa, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu konteks tutur. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, konteks memiliki peranan yang sangat penting dalam memahami maksud tuturan. Konteks berpengaruh bagi penutur dalam menghasilkan tuturan, juga bagi mitra tutur dalam memahami tuturan. Bahasa selalu diungkapkan dalam konteks. Konteks adalah sesuatu yang menjadi sarana penjelas suatu maksud. Konteks tutur berarti segala sesuatu di luar tuturan yang berfungsi untuk memperjelas suatu maksud, seperti penutur, mitra tutur, topik, tempat dan waktu, penghubung, dialek, bentuk pesan, serta kejadian. Namun, dalam hal ini tidak hanya masalah tempat, waktu, dan sebagainya. Pengetahuan yang diketahui bersama antara penutur dan mitra tutur juga dapat memperjelas maksud yang ingin disampaikan. Saifuddin 2018 menjelaskan bahwa konteks terbagi dua, yaitu konteks linguistik dan non-linguistik. Berikut penjelasan dari kedua konteks tersebut. Yang pertama adalah konteks linguistik, yang merupakan acuan dari suatu tuturan yang telah dituturkan sebelumnya. Yang kedua adalah konteks non-linguistik, menyangkut acuan yang lebih luas, sebab apapun di luar bahasa dapat melatari terjadinya tuturan. Konteks non-linguistik terdiri atas beberapa jenis, di antaranya 1. Konteks fisik berhubungan dengan tempat komunikasi terjadi, objek, dan aktivitas yang terjadi. Konteks fisik dapat dipersepsi langsung oleh indera manusia karena berada di sekitar pertuturan. Yang kedua adalah konteks psikologis, berkaitan dengan kondisi perasaan mitra tutur saat tuturan digunakan dalam komunikasi. Sebab perasaan dapat mempengaruhi tuturan yang dituturkan. Itulah mengapa psikologis mitra tutur sangat penting untuk diketahui agar dapat memahami ataupun memprediksi tuturan. Yang ketiga, konteks sosial,
merupakan pilihan-pilihan bahasa yang sesuai untuk digunakan berdasarkan pemakaiannya di masyarakat. Dalam hal ini, terdapat perbedaan antara pertuturan di tempat ibadah dan pasar, di rapat dan saat di kelas, ataupun perbedaan tuturan dengan topik serius dan tidak. Yang keempat, konteks pengetahuan bersama. Konteks inilah yang menjadi inti dari seluruh konteks dalam pragmatik. Konteks pengetahuan bersama diperoleh melalui pengalaman yang tersimpan dalam ingatan atau memori manusia. Pengalaman tersebut yang membuat mitra tutur dapat mengerti maksud penutur. Tindak tutur. Dalam suatu komunikasi, setiap penutur menggunakan ujaran atau kalimat-kalimat tertentu kepada mitra tutur, sehingga maksud yang ingin disampaikan dapat dipahami. Untuk menyampaikan maksud tersebut dapat dimanifestasikan dalam wujud tindak tutur atau speech act. Yul dalam Nuramila 2020 halaman 10 secara singkat menjelaskan bahwa tindak tutur merupakan tindakan-tindakan yang ditampilkan melalui tuturan. Tindak tutur adalah hasil dari tuturan berupa kalimat dan merupakan unit terkecil dalam komunikasi bahasa antara individu satu dengan lainnya yang menjadi penentu makna dari suatu kalimat yang diujarkan. Tindak tutur dapat berupa bunyi, kata, frasa, kalimat, maupun wacana yang mempunyai maksud dan berdampak tertentu pada pendengarnya. Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, dapat disimpulkan tindak tutur merupakan suatu cara yang menegaskan bahwa suatu bahasa dapat dipahami dengan baik jika diungkapkan sejalan dengan situasi dan konteks terjadinya bahasa tersebut, baik berupa psikologis maupun sosial. Selain itu, tindak tutur merupakan suatu aspek yang membentuk peristiwa tutur pada proses komunikasi. Tindak tutur dalam interaksi antara individu sangat ditentukan oleh beberapa faktor, mulai dari bahasa, situasi tutur, peristiwa tutur, mitra tutur, dan struktur bahasa yang digunakan. Tindak tutur direktif merupakan salah satu dari jenis tindak tutur yang dimaksudkan penutur agar mitra tutur melakukan tindakan sesuai apa yang disebutkan dalam tuturan. Fauzia, Haryadi, dan Sulistianingrum, 2019 halaman 34. Tindak tutur direktif bertujuan agar mitra tutur melakukan suatu tindakan atau perbuatan. Tuturan pada tindak direktif mempunyai maksud untuk menasihati, memberi pelajaran, melarang, menyarankan, memaksa, mengkritik, membatasi, mengajak, meminta, menyuruh, menagih, mendesak, memohon, menyarankan, memerintah, memberikan aba-aba, dan menantang. Sulistyo 2013 halaman 10-11. Tindak tutur direktif terdiri atas 3 jenis, yakni berupa kalimat perintah, kalimat permintaan, dan kalimat saran. Tindak tutur direktif berupa kalimat perintah biasanya berisi kata-kata yang secara eksplisit menyatakan tindakan menyuruh. Maksudnya mitra tutur seharusnya melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh penutur. Tindak tutur direktif berupa kalimat permintaan memiliki maksud agar mitra tutur melakukan atau mengulangi suatu tindakan yang diminta oleh penutur. Tindak tutur direktif berupa kalimat saran adalah tindak tutur yang dibuat untuk orang lain agar memberi pendapat tentang apa yang seharusnya dilakukan. Maksudnya, penutur menyatakan pendapat tentang pilihan dari mitra tutur untuk melakukan sesuatu. Tindak direktif tidak hanya berupa respon penutur terhadap tindakan yang dilakukan oleh mitra tutur, tetapi juga pengungkapan maksud berupa keinginan atau harapan agar tuturan dan sikap yang telah diekspresikan penutur menjadi alasan untuk mitra tutur bertindak sesuai apa yang diinginkan. Tindak tutur sebagai wujud peristiwa komunikasi tidak terjadi begitu saja atau dengan sendirinya, namun memiliki fungsi yang mengandung maksud dan tujuan tertentu. Menurut Bach dan Harness, dalam Andianto 2013 halaman 31, tindak tutur direktif terbagi menjadi 6 macam, yaitu requisitif meminta, quisitif bertanya, requirement memerintah, prohibitif melarang, permisif memberi izin, dan advisoris menjelaskan. Tindak direktif yang pertama yaitu requisitif atau meminta. Tindak tutur ini mengekspresikan keinginan atau harapan penuturnya, sehingga mitra tutur menyikapinya. Kategori tindak tutur ini mengacu pada hal mengemis, memohon, menekan, mengundang, mendoa, mengajak, dan mendorong. Quisitif atau bertanya merupakan tindak direktif yang mengekspresikan permohonan. Dalam hal ini, penutur mengharapkan agar mitra tutur memberikan jawaban yang memiliki kebenaran sesuai dengan keinginan penutur. Ketiga, requirement atau memerintah adalah tindak direktif yang mengekspresikan perintah atau suruhan penutur berdasarkan kepercayaan bahwa ia memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari mitra tutur. Tindak tutur ini meliputi memerintah, menghendaki, mengomando,
menuntut, mendikte, mengarahkan, menginstruksikan, mengatur, dan mensyaratkan. Keempat, prohibitif atau melarang, merupakan tindak direktif yang mengekspresikan harapan atau keinginan penutur agar mitra tutur tidak mengerjakan sesuatu. Tindak tutur ini meliputi melarang dan membatasi. Selanjutnya, permisif atau memberi izin. Tindak direktif permisif dapat dianggap sebagai kebalikan dari tindak direktif prohibitif. Dalam tindak direktif ini, penutur memberikan kebebasan kepada mitra tutur untuk melakukan tindakan, meliputi menyetujui, membolehkan, memberi wewenang, menganugerahi, mengabulkan, membiarkan, mengizinkan, melepaskan, memaafkan, dan memperkenankan. Yang terakhir, advisoris atau menjelaskan adalah tindak direktif berupa penguatan keyakinan oleh penutur atas keinginannya agar mitra tutur melakukan sesuatu. Tindak advisoris lebih menekankan pada kepentingan mitra tutur, sebab penutur percaya bahwa mitra tutur dapat melakukan tindakan dengan beberapa alasan yang cukup meyakinkannya untuk bertindak. Tindak tutur direktif requisitif. Penelitian ini berfokus pada tindak tutur tersebut. Tindak tutur requisitif merupakan salah satu jenis tindak direktif. Tindak tutur ini mengekspresikan keinginan atau harapan penuturnya sehingga mitra tutur menyikapinya. Tindak requisitif meliputi meminta, mengemis, memohon, menekan, mengundang, mendoa, mengajak, dan mendorong. Yang pertama adalah tindak tutur requisitif meminta. Memiliki makna berkata-kata supaya diberi atau mendapat sesuatu, baik berupa benda ataupun tindakan. Yang kedua, tindak tutur requisitif mengemis. Dalam KBBI, mengemis yaitu meminta dengan merendah-rendah dan dengan penuh harapan. Yang ketiga, tindak tutur requisitif memohon. Masih dengan sumber yang sama yaitu KBBI, memohon adalah meminta dengan hormat. Yang keempat, tindak tutur requisitif menekan. Arti menekan dalam KBBI yaitu menitik beratkan, mementingkan, dan mengutamakan. Yang kelima, tindak tutur requisitif mengundang. Arti mengundang yaitu memanggil agar datang dan mempersilahkan untuk hadir dalam rapat, perjamuan, dan sebagainya. Yang keenam, tindak tutur requisitif mendoa. Menurut KBBI, makna dasar tindak direktif requisitif mendoa adalah permohonan harapan, permintaan, pujian kepada Tuhan. Yang ketujuh, tindak tutur requisitif mengajak. Menurut KBBI, mengajak adalah meminta, menyilakan, menyuruh agar turut datang, serta membangkitkan hati supaya melakukan sesuatu. Yang terakhir, tindak tutur requisitif mendorong. Menurut KBBI, mendorong yaitu mendesak atau memaksa supaya berbuat sesuatu. Setelah membahas terkait wujud dari tindak tutur direktif requisitif, selanjutnya yaitu modus dari tindak tutur direktif requisitif. Cair dalam Setiawan 2015 halaman 20 mengemukakan bahwa modus adalah penggambaran suasana psikologis, perbuatan, menurut pendapat atau sikap pembicara tentang apa yang diucapkannya. Terdapat beberapa modus tindak tutur, antara lain modus deklaratif, modus optatif, modus imperatif, modus interrogatif, modus obligatif, dan modus desideratif. Modus yang pertama adalah deklaratif, merupakan modus yang menyatakan sikap objektif atau netral, umumnya berisi pernyataan mengenai suatu informasi. Modus ini digunakan untuk memberi informasi kepada mitra tutur, artinya penutur tidak mengharapkan adanya komentar. Dalam hal ini, mitra tutur juga tidak memiliki kewajiban untuk memberikan komentar apapun. Yang kedua, modus optatif merupakan modus yang menunjukkan harapan atau permohonan, biasanya digunakan untuk meminta pertolongan dan permohonan maaf. Yang ketiga, modus imperatif. Modus imperatif ini merupakan modus yang berisi perintah atau permohonan dengan harapan mitra tutur akan melakukan isi tuturan. Modus ini digunakan untuk memberikan perintah, mempertegas kemauan, serta menyatakan suatu larangan. Modus selanjutnya yaitu modus interrogatif, merupakan modus yang berisi pertanyaan, digunakan untuk menanyakan sesuatu kepada mitra tutur. Modus ini menyatakan tindakan yang belum diketahui penutur, dengan harapan mitra tutur akan memberi penjelasan mengenai suatu hal. Artinya, penutur bermaksud mengetahui jawaban dari suatu hal yang menuntut tanggapan mengiyakan atau menidakkan dari mitra tutur. Apriastuti 2017 halaman 43. Modus yang kelima, modus obligatif, merupakan modus yang menyatakan keharusan, umumnya ditandai dengan kata wajib dan harus. Modus yang terakhir
yaitu modus desideratif, merupakan modus yang mengekspresikan kemauan atau keinginan. Strategi tindak tutur. Dalam mengujarkan tuturan, penutur menggunakan cara beragam yang dalam pragmatik dikenal dengan istilah strategi tindak tutur. Strategi tindak tutur digunakan oleh penutur untuk memengaruhi mitra tutur agar mengerti apa yang dituturkan oleh penutur. Strategi tindak tutur dibagi menjadi 5 macam, yaitu strategi tindak tutur harfiah, strategi tindak tutur tidak harfiah, strategi tindak tutur langsung harfiah, strategi tindak tutur langsung tidak harfiah, dan strategi tindak tutur tidak langsung tidak harfiah. Penjelasan strategi tindak tutur yang pertama yaitu strategi tindak tutur harfiah, merupakan strategi tindak tutur yang menampilkan tindak tutur tertentu dengan maksud sama dengan makna kata-kata yang menyusunnya. Yang kedua, strategi tindak tutur tidak harfiah adalah strategi tindak tutur yang maksudnya tidak sama dengan makna kata-kata yang menyusunnya. Strategi yang ketiga, strategi tindak tutur langsung harfiah, yaitu strategi tindak tutur yang memiliki modus tuturan dan makna yang sama dengan maksud pengutaraannya. Yang keempat, strategi tindak tutur langsung tidak harfiah, yaitu strategi tindak tutur yang memiliki modus tuturan yang tidak sesuai dengan maksud pengutaraannya, tetapi makna kata-kata yang menyusunnya sesuai dengan apa yang dimaksud oleh penutur. Yang terakhir, strategi tindak tutur tidak langsung tidak harfiah merupakan strategi tindak tutur yang menampilkan tindak tutur tertentu dengan maksud tertentu pula. Postingan video di media sosial Instagram. Perkembangan pengguna media sosial sebagai sarana komunikasi kian meningkat setelah internet mulai bisa diakses melalui telepon seluler, yang disebut dengan istilah telepon pintar atau smartphone. Hadirnya smartphone dengan segala kelengkapannya memudahkan setiap orang untuk berinteraksi atau berkomunikasi dengan cepat, walaupun dengan jarak yang jauh, mulai dari SMS, email, browsing, serta berbagai fasilitas sosial media yang lain. Tidak dapat disangkal bahwa kini sosial media telah menjadi cara baru yang dilakukan oleh hampir seluruh lapisan masyarakat dalam berkomunikasi. Hal ini memberi dampak yang cukup signifikan pada berbagai sisi kehidupan masyarakat. Sebab dengan adanya media sosial dapat dilakukan berbagai aktivitas dua arah dalam bentuk pertukaran, kolaborasi, dan saling berkenalan dalam bentuk tulisan, visual, ataupun audiovisual. Dalam banyak kasus, terbentuknya jaringan pertemanan baru pada media sosial berdasarkan pada ketertarikan dengan hal yang sama, misalnya kesamaan hobi. Contoh dari media sosial adalah Facebook, WhatsApp, Line, Telegram, dan Instagram. Dari banyaknya media sosial yang digunakan masyarakat, Instagram salah satu media yang juga cukup populer. Instagram merupakan aplikasi besutan Kevin Systrom pada tahun 2010 yang terus mengalami perkembangan. Bahkan sejam setelah perilisannya, telah lebih dari 1 juta yang menggunakan aplikasi tersebut. Hal ini dikarenakan banyaknya tawaran fitur yang kian berkembang setiap harinya, sehingga membuat para penggunanya kian bertambah dibandingkan dengan beberapa media sosial lain. Para pengguna media sosial umumnya langsung mengunggah hasil jepretan mereka ke akun miliknya. Tak jarang, media ini juga digunakan sebagai sarana berjualan online. Akun-akun para selebritis Instagram atau selebgram juga menjadikannya sebagai media promosi yang berisikan berbagai jenis konten, mulai dari foto dan video yang mereview tentang kuliner yang sedang populer, tempat wisata, produk make up, dan lain sebagainya. Hal itu dilakukan oleh para selebgram untuk mengajak lawan bicaranya pada konten video sekaligus para viewersnya di Instagram agar tertarik dan mengikuti apa yang ia sampaikan pada konten video di akun miliknya. Walau mulanya Instagram tercipta sebagai media sosial untuk saling berbagi dan berkomunikasi, tapi kreativitas para penggunanya membuat Instagram menjadi sarana yang tepat sebagai tempat pemasaran suatu barang atau jasa dengan selebgram sebagai ikon brandnya. Sebab melalui Instagram dapat dengan mudah bagi selebgram untuk mengajak ataupun memengaruhi para viewersnya. Selain itu, foto dan video produk yang diunggah di media sosial Instagram dapat dengan mudah diakses oleh para pengikut atau followers. Hal inilah yang membuat media Instagram terus berkembang dan begitu diminati oleh para penggunanya. Berikut adalah kerangka pikir penelitian yang akan dilakukan sesuai dengan penjabaran sebelumnya.
Yang pertama yaitu jenis penelitian. Penelitian tindak tutur direktif requisitive selebgram dalam postingan video di media sosial Instagram adalah penelitian yang menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati. Jenis penelitian ini adalah deskriptif karena penelitian ini akan mendeskripsikan mengenai wujud, modus, dan strategi tindak tutur requisitive selebgram pada postingan video di media sosial Instagram. Waktu dan tempat penelitian. Yang pertama, waktu penelitian direncanakan mulai pada Mei 2021 hingga Juli 2021 dalam kurun waktu kurang lebih selama 3 bulan. Untuk tempat penelitian, berlokasi di Rumah Peneliti BTN Tabaria, Blok G3 nomor 10. Penelitian ini dilaksanakan melalui daring pada salah satu media sosial yaitu Instagram. Mengingat data dan sumber data diperoleh melalui pengamatan pada video selebgram yang terdapat di Instagram. Terdapat beberapa definisi operasional dalam penelitian ini. Yang pertama, tindak tutur adalah suatu tindakan berupa tuturan yang memiliki maksud tertentu dan disampaikan oleh penutur kepada mitra tutur dalam suatu proses komunikasi. Kedua, tindak direktif merupakan tindakan yang dilontarkan penutur untuk membuat pengaruh kepada mitra tutur agar melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan atau harapan yang dituturkannya. Ketiga, requisitive adalah tindak tutur yang digunakan penutur untuk mengekspresikan maksud agar mitra tutur bertindak sesuai dengan yang diinginkan penutur. Keempat, wujud tindak tutur adalah beragam bentuk tuturan yang di dalamnya terdapat tindakan dan tujuan yang ingin dicapai oleh penutur dari mitra tuturnya. Kelima, modus tindak tutur merupakan kategori tata bahasa berupa kata kerja yang mengungkapkan suasana psikologis penutur tentang apa yang dituturkannya saat berkomunikasi. Keenam, strategi tindak tutur merupakan cara beragam yang digunakan oleh penutur dalam menyampaikan tuturannya pada suatu proses komunikasi. Selanjutnya, selebgram merupakan seseorang yang terkenal layaknya selebritis di akun media sosial khususnya Instagram dengan jumlah pengikut atau followers yang cukup banyak. Kedelapan, postingan adalah unggahan suatu informasi dalam berbagai bentuk, baik artikel, rekaman suara, foto, atau video melalui situs di jaring sosial. Kesembilan, media sosial adalah sebuah media online yang mendukung para penggunanya untuk berinteraksi atau saling bertukar informasi dengan cepat dan mudah melalui jejaring sosial. Yang terakhir yaitu Instagram, yang merupakan salah satu situs jejaring sosial yang memungkinkan setiap orang membuat halaman web pribadi, kemudian terhubung dengan orang lain untuk saling berbagi informasi dan berkomunikasi. Berikutnya, subjek dan objek penelitian. Subjek penelitian ini adalah bahasa yang digunakan selebgram dalam postingan video yang terdapat di akun media sosial Instagram miliknya. Sedangkan objek pada penelitian ini yaitu tindak tutur direktif requisitive selebgram dalam postingan video di media sosial Instagram. Data dan sumber data. Data pada penelitian ini berupa tuturan tertulis berwujud kata, frasa, dan kalimat, serta konteksnya dalam percakapan antara penutur dan mitra tutur pada postingan-postingan video di media sosial Instagram yang diindikasikan sebagai tindak tutur direktif requisitive. Sumber datanya yaitu dokumen peristiwa tutur yang berasal dari tayangan-tayangan video di media sosial Instagram, berisi percakapan antara penutur dan mitra tutur, yaitu selebgram pada media sosial Instagram. Prosedur penelitian merupakan langkah-langkah untuk mempermudah peneliti dalam melaksanakan penelitian. Prosedur dalam penelitian ini terdiri dari 3 tahap, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap penyelesaian. Tahap persiapan merupakan tahap awal yang dilakukan sebelum melakukan penelitian. Pada tahap ini, kegiatan yang dilaksanakan meliputi pemilihan dan penetapan judul, penelusuran kajian pustaka, dan penyusunan metode penelitian terkait dengan jenis penelitian. Berikutnya tahap pelaksanaan. Pada tahap ini, dilakukan pengolahan data yang telah diperoleh dalam penelitian meliputi pengumpulan data dilakukan dengan mengunduh rekaman video yang berisi tuturan selebgram di akun media sosial Instagram miliknya. Selain itu, teknik simak, transkripsi data, dan teknik pengidentifikasian juga dilakukan dalam mengumpulkan data.
Yang kedua, pengklasifikasian data. Klasifikasi data dilakukan untuk mempermudah dalam menganalisis data. Pada tahap ini, data diklasifikasikan berdasarkan wujud, modus, dan strategi tindak tutur requisitive selebgram yang muncul dalam unggahan video di media sosial Instagram. Yang ketiga, analisis data dilakukan menggunakan metode yang telah ditentukan, yaitu analisis deskriptif kualitatif. Yang terakhir, penarikan kesimpulan. Penyimpulan hasil penelitian didasarkan pada rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah ditentukan. Hasil analisis data disimpulkan pada bagian penutup penelitian. Kemudian tahap penyelesaian, yang merupakan tahap akhir dari prosedur penelitian yang dilakukan. Yang pertama, penyusunan laporan penelitian, yang berjudul Tindak Tutur Direktif Requisitive Selebgram dalam postingan video di media sosial Instagram, sesuai dengan pedoman penulisan karya ilmiah Universitas Negeri Makassar. Yang kedua, laporan dikonsultasikan kepada dosen pembimbing utama dan dosen pembimbing kedua. Dan yang terakhir adalah perevisian laporan. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh data berupa wujud, modus, dan strategi tindak tutur direktif requisitive yang lazim terdapat dalam postingan-postingan video di media sosial Instagram. Data tentang wujud, modus, dan strategi tindak tutur direktif requisitive selebgram diperoleh dari dokumen berupa tayangan video di media sosial Instagram, baik berupa review produk makanan atau minuman, destinasi wisata, game, gadget, make up, dan lain sebagainya. Proses pengumpulan data dalam penelitian ini yang pertama yaitu tahap pengunduhan. Pengunduhan dilakukan untuk memperoleh sumber data penelitian berupa video percakapan antara penutur dan mitra tutur. Penutur dalam penelitian ini adalah selebgram dalam berbagai postingan video di media sosial Instagram. Video yang diunduh berasal dari beberapa akun selebgram diantaranya @mgdalenaf, @alfisaga, dan @rafinagita1717. Teknik penyimakan dilakukan setelah video-video yang memuat data sesuai dengan rumusan masalah pada penelitian di media sosial Instagram terunduh. Peneliti kemudian menyimak video yang diindikasikan mengandung wujud, modus, dan strategi tindak tutur direktif requisitive selebgram yang muncul dalam postingan video di media sosial Instagram. Penyimakan dilakukan secara berulang-ulang agar data yang diperoleh lebih akurat. Tahap ketiga yaitu pentranskripsian. Tahap ini merupakan kegiatan memindahkan data lisan menjadi tulisan melalui proses mengumpulkan dan mencatat semua tuturan yang terdapat pada postingan video dari beberapa akun selebgram yang telah diunduh. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data tertulis yang diindikasikan mengandung wujud, modus, dan strategi tindak tutur direktif requisitive selebgram di media sosial Instagram. Pentranskripsian ini dimaksudkan agar memudahkan dalam proses analisis data yang semula berwujud lisan menjadi data berbentuk tulisan, sehingga membantu dalam memahami data yang telah ditemukan. Instrumen penelitian. Pada penelitian kualitatif, peran peneliti cukup rumit, yaitu sebagai human instrument, disebut juga key instrument, atau alat penelitian utama yang berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan, melakukan pengumpulan data, menganalisis data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan. Adapun instrumen pendukung dalam penelitian ini yaitu buku catatan. Pada penelitian ini, buku catatan juga menjadi instrumen yang penting guna membantu peneliti dalam mencatat secara detail langkah-langkah yang dilakukan selama proses penelitian, memudahkan peneliti juga pembimbing dalam memantau penelitian yang sedang dilakukan, dan menghimpun data yang telah diperoleh menjadi sebuah dokumen yang penting. Buku catatan juga menjadi instrumen kendali untuk kelancaran kegiatan penelitian sesuai jadwal yang telah ditentukan sebelumnya. Yang kedua adalah gawai. Gawai merupakan instrumen yang turut digunakan pada penelitian, berupa ponsel dan laptop. Ponsel menjadi instrumen untuk mengunduh video-video berisi tindak tutur yang akan dikaji pada penelitian ini, sedangkan laptop salah satunya digunakan untuk mentranskrip data-data yang telah dikumpulkan. Berikutnya, pemeriksaan keabsahan data. Pemeriksaan keabsahan data merupakan unsur yang tidak dapat terpisahkan dari penelitian kualitatif. Dari berbagai cara untuk melakukan uji keabsahan data, peneliti memilih melakukan credibility dan dependability.
Yang pertama, kredibilitas atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang dilakukan dan disajikan oleh peneliti sehingga hasil penelitian yang dilakukan tidak diragukan sebagai sebuah karya ilmiah. Teknik-teknik untuk mengecek kredibilitas data hasil penelitian kualitatif adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah perpanjangan pengamatan. Perpanjangan pengamatan untuk menguji kredibilitas data penelitian difokuskan pada pengujian terhadap data tuturan tertulis berupa kata, frasa, dan kalimat, serta konteksnya dalam percakapan antara penutur dan mitra tutur pada postingan video di media sosial Instagram yang diindikasikan sebagai tindak tutur direktif requisitive. Jika data sudah dapat dipertanggungjawabkan, benar tidaknya, maka perpanjangan akan diakhiri. Yang kedua, meningkatkan kecermatan dalam penelitian. Hal itu berarti bahwa peneliti sebaiknya mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci secara berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol pada data yang ditemukan berupa tindak tutur direktif requisitive selebgram dalam postingan video di media sosial Instagram. Kemudian, peneliti menelaahnya secara rinci, sehingga pada pemeriksaan tahap awal tampak salah satu atau seluruh faktor yang ditelaah sudah dipahami. Teknik ini menuntut agar peneliti kualitatif mampu menguraikan dengan rinci bagaimana proses penemuan secara tentatif dan penelaahan secara rinci tersebut dapat dilakukan. Yang ketiga yaitu triangulasi. Triangulasi terdiri dari triangulasi metode, teori, dan data. Triangulasi metode menggunakan lebih dari 2 metode guna mempelajari fenomena yang sama dalam penelitian yang dilakukan. Peneliti akan melakukan triangulasi metode untuk pemeriksaan ulang terhadap data yang telah diperoleh. Triangulasi teori menggunakan beberapa teori dalam satu studi untuk mendukung atau menyangkal temuan, serta membantu peneliti dalam melihat masalah terkait wujud, modus, dan strategi tindak tutur direktif requisitive pada postingan video di media sosial Instagram yang umumnya dijumpai menggunakan beberapa sudut pandang. Melalui triangulasi data, mengarahkan peneliti untuk memperoleh data dari beberapa sumber yang berbeda, namun dengan teknik yang sama. Dalam penelitian yang dilakukan, terdapat 3 jenis data triangulasi, yaitu data berdasarkan waktu, orang, dan ruang. Uji keabsahan data yang terakhir yaitu dependability. Penelitian yang dependability atau reliabilitas adalah penelitian yang apabila dilakukan oleh orang lain dengan proses penelitian yang sama akan memperoleh hasil yang sama pula. Pengujian dependability dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Misalnya, ketika peneliti mulai menentukan masalah terkait wujud, modus, dan strategi tindak tutur direktif requisitive, memilih sumber data, melaksanakan analisis data, melakukan uji keabsahan data, sampai pada pembuatan laporan pengamatan. Mills dan Huberman dalam Goni dan Al-Mansur 2017 menyatakan bahwa teknik analisis data terdiri dari 3 tahap yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan lalu diverifikasi. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama, reduksi data yang merupakan proses pengolahan data. Terdapat beberapa langkah dalam reduksi data, yaitu penghimpunan data dilakukan untuk mengumpulkan data-data dalam penelitian. Setelah dihimpun, kemudian data ditranskripsi dari lisan menjadi teks tertulis. Data tersebut berupa tuturan selebgram dan konteks tutur yang terdapat dalam postingan video di media sosial Instagram. Dalam penghimpunan data, tidak semua data mengenai tindak tutur dicantumkan, hanya data yang terindikasi mengandung tindak tutur direktif requisitive selebgram pada unggahan video di media sosial Instagram. Berikutnya pemberian kode dilakukan untuk memudahkan jalannya penelitian, terutama dalam mengklasifikasikan data agar lebih terperinci. Setelah data dikelompokkan berdasarkan objek penelitian, dilakukan proses pengodean. Selanjutnya pengklasifikasian data. Setelah data dihimpun dan diberi kode, data tersebut kemudian diklasifikasikan atau dikelompokkan sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditentukan, yaitu wujud, modus, dan strategi tindak tutur direktif requisitive selebgram yang umumnya muncul pada unggahan video di akun media sosial Instagram. Yang terakhir, analisis data. Langkah berikutnya, data dianalisis berdasarkan rumusan masalah yang sudah ditentukan, berupa wujud,
modus, dan strategi tindak tutur direktif requisitive selebgram pada unggahan video di media sosial Instagram. Teknik analisis data yang kedua yaitu penyajian data. Pada tahap penyajian data, kegiatan yang dilakukan adalah menyajikan data yang telah diseleksi dengan memaparkan dan menginterpretasi secara keseluruhan data temuan. Data yang telah diseleksi dan diberi kode kemudian dimasukkan dalam tabel analisis data guna memudahkan peneliti dalam melakukan analisis. Lalu, data tersebut dianalisis dan diinterpretasikan sesuai dengan rumusan masalah, yaitu wujud, modus, dan strategi tindak tutur direktif requisitive selebgram dalam postingan video di media sosial Instagram. Data tersebut kemudian dianalisis dengan memanfaatkan teori-teori yang telah dipaparkan pada tinjauan pustaka. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan. Data yang telah diidentifikasi, dianalisis, dan diinterpretasi kemudian disimpulkan sesuai dengan tujuan penelitian. Setelah itu, perlu dilakukan pemeriksaan ulang atau verifikasi data pada keseluruhan proses analisis hingga penarikan kesimpulan. Verifikasi data dilakukan dengan cara menguji kebenaran hasil temuan, mulai dari kelengkapan dan validitasnya, serta perlu atau tidaknya melakukan kembali analisis data untuk melengkapi kekurangan-kekurangan yang muncul. Baik, itulah tadi presentasi dari proposal penelitian saya dengan judul Tindak Tutur Direktif Requisitive Selebgram dalam postingan video di media sosial Instagram. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.